Ini adalah video yang jelasin rahasia kenapa orang bisa kaya. Karena mereka fokus pada waktu, bukan uang. Pernah nggak kamu ngeliat orang kaya yang rela bayar mahal untuk hal-hal yang kelihatannya remeh atau kecil? Contohnya bayar jasa cuci mobil, delegasi kerjaan yang kecil, dan pesan makanan online daripada masak sendiri. Kok kayaknya mereka nggak sayang uang ya? Bukan karena uang mereka udah banyak, tapi karena mereka fokus ke waktu, bukan uang. Video ini akan aku bagi ke dalam 4 segmen. Yang pertama, kenapa orang kaya fokus pada waktu. Yang kedua, opportunity cost. Yang ketiga, mindset orang kaya dan orang biasa soal waktu. Dan yang keempat, cara menerapkan mindset ini. Coba kamu pikir, apa aset yang paling berharga yang kita punya? Banyak orang bilang adalah uang, emas, ataupun properti. Padahal enggak. Aset paling berharga yang manusia punya adalah waktu. Kenapa? Karena waktu nggak bisa diganti. Kalau uang kamu hilang, kamu bisa kerja lagi dan dapetin uang itu lagi. Kalau waktu yang hilang, udah selesai. Kamu nggak bisa balikin waktu yang udah kebuang. Dan orang kaya ngerti banget soal ini. Mereka sadar bahwa setiap menit itu bisa jadi peluang untuk menciptakan nilai yang lebih besar. That's why mereka lebih pilih untuk delegasiin tugas kecil dan bayar orang lain supaya mereka bisa pakai waktu mereka untuk fokus kepada hal-hal yang lebih besar. Inilah kenapa orang kaya sering dibilang beli waktu pakai uang. Yang kedua, opportunity cost. Opportunity cost adalah biaya peluang. Biaya dari sesuatu yang kamu korbankan untuk memilih hal yang lain. Contohnya gini, kalau kamu menghabiskan 3 jam untuk beresin rumah dan ternyata kamu punya skill yang bisa menghasilkan 100.000 per jam, artinya dalam 3 jam kamu bisa menghasilkan 300.000. 3 jam tersebut bernilai 300.000. Jadi sebenarnya kamu bisa bayar jasa cleaning service harga 150.000. Orang kaya fokus sama hal-hal kecil kayak gini karena mereka lebih pilih waktu mereka untuk dipakai untuk hal-hal yang lebih penting, untuk menghasilkan value yang lebih besar, untuk menghasilkan uang yang lebih banyak. Sekarang contoh yang lainnya, dibandingkan kamu cuci, keringin baju, dan gosok pakaian kamu sendiri, kenapa enggak kamu pakai jasa laundry sehingga waktu 3 jam yang harusnya kamu pakai untuk cuci, keringin, dan gosok baju kamu itu, kamu bisa alihin untuk hal-hal yang lebih produktif. Kamu bisa baca buku, belajar, mulai freelance, ngerjain project di luar kantor kamu, mulai side hustle kamu sehingga kamu bisa menghasilkan uang yang lebih banyak. Itu adalah opportunity cost. Banyak orang berpikir bahwa hemat itu pasti lebih baik, padahal belum tentu. Mereka lupa untuk menghitung biaya waktu yang sebenarnya lebih mahal. Yang ketiga, perbedaan mindset orang kaya dan orang biasa soal waktu. Yang pertama, orang kaya ngelihat waktu sebagai investasi. For sure, orang kaya gak cuma pakai waktu mereka buat kerja doang. Mereka pakai waktu mereka buat berpikir hal-hal yang lebih strategis, buat mengeksplor dan belajar hal-hal yang baru untuk membangun relasi mereka. Orang kaya tahu kalau kita menginvestasikan waktu kita ke hal-hal yang lebih besar, maka itu akan kembali kepada kita dalam bentuk keuntungan yang juga lebih besar. Sedangkan orang biasa ngelihat waktu sebagai alat untuk menghemat uang. Padahal nggak selalu hemat itu lebih baik menurutku. Contoh kecilnya, orang biasa itu rela ngantri panjang banget dan menghabiskan waktu yang cukup lama. Padahal waktu tersebut itu bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih produktif. Untuk ketemu sama keluarga, untuk main sama anak, untuk baca buku, untuk mulai side hustle. 2-3 jam ngantri itu kan lumayan. Yang kedua, orang kaya berani bayar lebih buat delegasi tugas. Mereka nggak takut untuk bayar orang lain buat hal-hal yang lebih kecil, kayak admin, cleaning service, bahkan virtual assistant. Karena buat orang kaya, waktu yang mereka hemat itu jauh lebih berharga daripada biaya yang mereka keluarkan buat delegasi tugas tersebut. Sedangkan orang biasa berpikir sebaliknya. Mereka lebih memilih menghabiskan waktu untuk mengerjakan semuanya sendirian, sehingga mereka nggak punya cukup waktu buat berpikir hal-hal yang lebih strategis. Yang keempat, cara menerapkan mindset ini. Yang pertama, prioritas. Fokus ke hal-hal yang betul-betul penting dan punya dampak yang besar dalam hidup. Misalnya kalau tujuan kita adalah naik jabatan, maka pakai waktu kamu yang free itu untuk belajar skill yang baru, untuk membangun relasi kepada orang-orang penting dan relevan. Yang kedua, delegasikan hal yang kecil. Gak apa-apa banget untuk kamu mengeluarkan biaya lebih untuk delegasiin tugas-tugas kecil. Contohnya apa? Jasa laundry, otomatisasi keuangan supaya keuangan kamu makin rapi. Kamu nggak perlu ngitung-ngitung di Excel lagi. Atau mungkin pekerjaan kecil seperti admin. Percaya deh, kalau kamu berani menerapkan hal ini, kamu bakal kaget berapa banyak waktu yang bisa kamu hemat. Yang ketiga, hitung opportunity cost. Sebelum mengambil keputusan, coba kamu tanya sama diri kamu sendiri. Sebelum aku ngambil keputusan ini, apa yang bakal aku korbanin? Apakah ada hal yang lebih penting atau lebih bernilai yang seharusnya aku kerjain? Ini bakal bantu kamu untuk bikin keputusan yang lebih strategis.
Jadi, rahasia orang kaya itu bukan sekedar mereka punya uang banyak, tapi soal bagaimana mereka mengelola waktu yang mereka punya. Mereka ngerti kalau waktu lebih mahal daripada uang, dan mereka selalu menghitung opportunity cost sebelum mengambil keputusan. That's it video hari ini. Thank you semuanya yang udah nonton sampai habis. See you in the next video. Bye-bye.